Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku seiman yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat aman, nikmat diberikan hidayah serta taufik, nikmat dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari musibah peperangan. Dan semoga Allah SWT menurunkan ilmunya kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadikan sebagai bekal untuk menghadapnya kelak. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, kiai terbaik kita, qudwah hasanah Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para istri beliau, segenap sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas tuntunannya. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Risalati Syuruti Salat wa Wajibatuha wa Arkanuha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala, anggota Majelis Ulama Kibarul Ulama Saudi Arabia. Kalau di Indonesia Majelis Ulama Pusat, kira-kira begitu ya. Dan untuk masuk ke pengurusan Majelis Ulama Senior di Kerajaan Arab Saudi, betul-betul seorang ulama yang terseleksi dari sisi kemampuan keilmuan, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, ilmu Al-Qur'annya, dan seterusnya. Jadi menguasai banyak cabang ilmu sehingga layak masuk dalam kepengurusan majelis ulama. Berbeda dengan di negeri kita, masuk majelis ulama sangat mudah. Yang penting punya titel. Bahkan ada di antara mereka, mohon maaf, yang tidak bisa membaca kitab gundul. Saya pernah ketemu dengan salah satu ketua MUI di Indonesia. Saya tanya, maaf Ustaz punya kajian rutin di mana? Gak ada. Loh, Ustaz kan ketua. Iya, tapi saya nggak bisa baca kitab. Ya. Mudah-mudahan setelah tadi dibacakan khutbatul hajjah,
yang dimulai dari innal hamdalillah sampai wa kullu bid'atin dhalalah, yaitu ucapan yang pertama kali mengucapkannya adalah Rasulullah SAW. Disebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum yang disusun oleh Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri, manusia yang pertama kali mengucapkan innal hamdalillah ditutup dengan wa kullu bid'atin dhalalah itu Rasulullah SAW. Boleh dicek sendiri di kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Kisah singkatnya adalah Rasulullah dibunuh karakternya sebagai orang yang gila sampai viral ke negeri Yaman. Di dalam dunia pergilaan belum ada sejarahnya orang yang gila seterkenal Nabi kita Muhammad SAW. Orang gila ya biasa, di mana-mana ada. Tapi ini kok terkenal sekali. Padahal belum ada WhatsApp, belum ada media sosial. Terkenalnya sampai ke Yaman. Berapa ribu kilometer itu dari Mekah ke Yaman. Dari mulut pedagang ke mulut pedagang yang lainnya. Akhirnya seorang dukun yang bernama Ad-Dimad Al-Azdi penasaran. Beliau seorang dukun. Spesialisnya adalah mengobati orang yang kerasukan jin dengan metode jahiliyah, dengan metode ruqyah jahiliyah, bukan ruqyah syariah. Ya. Termotivasi ingin sekali menyembuhkan orang yang katanya gila tapi kok terkenal sekali. Beliau niatnya positif, ingin menyembuhkan. Beliau berjalan dari Yaman ke negeri Mekah untuk mencari yang namanya Muhammad. Singkat cerita, beliau ketemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau meminta izin terlebih dahulu. Bolehkah aku usaha untuk mengobatimu? Penyakit yang kau derita ini, atas izin Allah bisa aku sembuhkan, karena aku sudah biasa mengobati orang yang kesurupan. Rasulullah tidak menanggapi. Sebelum Ad-Dimad Al-Azdi berkomat kamit membacakan mantranya, Rasulullah mendahuluinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina, dan seterusnya. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ad-Dimad Al-Azdi mengatakan a'id alayya kalimataka, ulangi ucapanmu tadi. Rasulullah dengan sabar, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Terasa nikmat itu Ad-Dimad Al-Azdi. A'id alayya kalimataka, ulangi kalimat yang kau ucapkan tadi. Rasulullah mengulang kembali yang ketiga kali. Karena Ad-Dimad Al-Azdi ini dibesarkan di Yaman, dan Yaman itu adalah negeri berbahasa Arab. Paham beliau apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kalimat khutbatul hajah tadi. Lalu beliau mengatakan, ucapan yang kau ucapkan ini belum pernah aku dengar seumur hidup dari para penyair, dari para pujangga, daripada peramal, dari para tukang sihir dan para dukun. Belum pernah aku dengar. Dan ucapanmu telah mencapai kedalaman samudra, kata Ad-Dimad Al-Azdi, seorang dukun yang suka buka praktek ruqyah jahiliyah. Lalu kemudian, ulurkan tanganmu wahai Muhammad, aku siap berbaiat kepadamu. Lalu kemudian mengucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Langsung mengucapkan dua kalimat syahadat dan siap untuk diajarkan Islam dari A sampai Z. Rasulullah belum berceramah itu, baru mukadimah. Karena isinya semuanya kalimatut tauhid. Kalau kita baca terjemahnya, khutbatul hajah isinya adalah kalimatut tauhid.
mengajak kepada kemurnian tauhid, mengajak untuk membersihkan dari tahayul, khurafat dan bid'ah. Isinya itu. Ya, beliau siap diajarkan ilmu tentang Islam dari A sampai Z. Mudah-mudahan dengan khutbatul hajjah yang dibacakan tadi tidak menutup kemungkinan Allah pun menurunkan barakahnya sehingga dada-dada kita bisa dibersihkan, disucikan dari kotoran syirik, takhayul, khurafat dan bid'ah. Sebagaimana dibersihkannya hatinya seorang dukun yang bernama Ad-Dimaj Al-Ajdi. Jadi termasuk di antara sunnah sebelum menyampaikan pengajian, walaupun tidak sampai wajib. Jadi bukan ciri khas Wahabi, bukan ya. Wah, itu dimulai dengan alhamdulillah itu Wahabi, bukan itu. Boleh dicek dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, salah satu kitab sirah peringkat pertama yang ditulis oleh Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri dari India. Justru yang ranking 1 dari India, dari Saudi kalau nggak salah ranking 3 atau ranking 4. Dari puluhan peserta di ranking oleh lembaga riset dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Baik, kita mulai ke pembahasan kitab. Kita masih membahas tafsir surat Al-Fatihah. Di antara ciri penulis Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi, walaupun yang beliau ini sampaikan adalah fikih, beliau tidak melupakan menyampaikan tafsir di antara rukun sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Sehingga beliau agak sedikit berlembar-lembar tentang tafsir surat Al-Fatihah. Demikianlah karakter para ulama Rabbani dalam menyampaikan ilmu apapun mesti tidak pernah melupakan atau menyisipkan tentang pembahasan tauhid. Demikian juga Rasulullah SAW, beliau diberikan SK menjadi Nabi dan Rasul pada umur berapa? 40 tahunan ya. 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau berdakwah berapa tahun? 23 tahun ya. 13 tahun pelajarannya siang dan malam apa? Tauhid saja. 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Makkah. 10 tahun di Madinah pelajarannya campuran. Tauhid, fikih, muamalah, akhlak, adab dan seterusnya. Ya. Jadi lebih banyak porsinya menyampaikan tauhid. Inilah yang menjadi pijakan para ulama Rabbani ketika mereka membahas cabang ilmu apapun, selalu menyisipkan pembahasan tauhid. Ya, dalam kitab Nahwu pun begitu. Kalau kita perhatikan penulisnya ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti akan menyisipkan contoh-contoh dalam pelajaran Nahwu tentang pelajaran tauhid. Ya, diikat dengan pelajaran tauhid. Baik, telah sampai kepada ayat yang berbunyi ghairil maghdubi alaihim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, berdasarkan tinjauan di dalam surat Al-Fatihah, zakarallahu ta'ala fi suratil Fatihati salasatu wa'ifa. Ada 3 klaster manusia, 3 kelompok besar manusia di atas muka bumi. At-ta'ifatul ula, klaster yang pertama, al-mun'ama alaihim, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat hidayah dan nikmat taufik, nikmat mendapatkan ilmu dan nikmat bisa mengamalkan ilmu.
At-Taifatus Saniyatu, klaster yang kedua, al-maghduba alaihim, orang-orang yang dibenci, yang dimurkai, yaitu orang yang memiliki ilmu, tahu tentang kebenaran, tahu tentang al-haq dan batil, tahu tentang tauhid dan syirik, tahu tentang sunnah dan bid'ah, akan tetapi tidak mengamalkannya, bahkan banyak melanggarnya. Sudah tahu yang wajib ditinggalkan, sudah tahu yang haram dilakukan, padahal memiliki ilmu, memiliki kapasitas ilmu. At-Taifatus Salisatu, kelompok yang ketiga, ad-dhallina, orang-orang yang menyimpang. Siapa mereka? Orang-orang yang mengamalkan ibadah akan tetapi tidak menggunakan ilmu, beribadah tanpa ilmu. Beribadah tanpa ilmu sama saja dengan beribadah dengan hawa nafsu. Ya, mereka meyakini bisa beribadah kepada sesembahan mereka. Kalau ditanya tata cara ibadah yang Anda lakukan ini rujukannya dari siapa? Ya, kebanyakan mereka tidak bisa menjawabnya. Apakah nabimu mengajarkan demikian? Misalnya gitu ya. Katakanlah kepada umat Nasrani. Saya pernah diskusi dengan seorang doktor dari Nasrani. Saya tanya seluruh ibadah yang dilakukan mereka dari pagi sampai tidur kembali, tak satu pun bisa menyebutkan dasarnya dari Nabi Isa. Gak ada satu hadis satu pun gak ada. Ya, jadi itu hanya konsensus saja, kesepakatan saja dari dewan gereja. Tidak ada satupun. Ya. Berbeda dengan Islam, semuanya ilmiah, semuanya ada referensi, ada rujukan. Ya. Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan tata cara ibadah itu lengkap. Ucapan ataupun gerakan semuanya ada dalilnya, baik dari kitab suci maupun dari penjelas kitab suci, yaitu hadis Nabi SAW. Dan hadisnya bisa dipercaya validitasnya. Dari mana valid dan tidak valid? Dari ilmu tentang sanad, mata rantai orang yang menyampaikan hadis diurutkan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terputus munqati, hadisnya tidak bisa diterima dan harus bertatap muka. Ya. Tidak ada satupun ajaran Islam yang diperoleh dari selain sanad. Al-Quran yang sampai kepada kita itu berdasarkan sanad, ya, ditulis oleh Khalifah Utsmani kemudian sampai sekarang, sejak zaman Utsman bin Affan sampai sekarang, sampai datang di Indonesia, dan sudah diteliti oleh para ahlinya. Sebelum dicetak diteliti dulu, diteliti suratnya, ayatnya, termasuk huruf-hurufnya dan harokat-harokatnya. Tidak boleh ada satu harokat pun yang keliru, sesuai dengan sanad. Makanya orang yang hafal Quran dengan sanadnya itu jauh lebih unggul daripada menghafal Quran walaupun yang dihafal Al-Quran yang sudah di-stempel, disahkan. Dua-duanya benar, tetapi jauh lebih kuat yang bersanad, ya, karena dia bisa bersambung, ya, harokatnya dan seterusnya. Kenapa? Salah satu harokat saja itu bisa fatal. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contoh surat An-Nisa ayat 164.
Di situ ada ayat yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Boleh dicek barangkali salah ayatnya. An-Nisa 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Di ujung. Benar? An-Nisa. Ya betul ya? Ya. Yang maknanya dan Allah berbicara kepada Nabi Musa langsung di dunia. Kalau kita buka kitab para ulama, di antara saudara-saudara kita yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka menamakan dirinya Muslim, ada yang menolak ayat ini. Mereka mengatakan bukan Allah yang berbicara kepada Nabi Musa, tetapi Musa lah yang berbicara kepada Allah. Kelihatannya sepele ya. Kan kalau Musa berbicara kepada Allah, kan Allah tinggal jawab, kan sama saja ya, tetapi yang sesuai dengan sanad, lafaz mulia Allah, harokat huruf terakhirnya itu harokat dhammah. Wa kallamallahu. Orang-orang Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, mereka menolak Allah berbicara. Dan ini adalah bentuk celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah tidak berbicara, sinonim tidak berbicara namanya apa? Bisu. Allah bisu. Ya. Berarti menolak sifat Allah berbicara. Menolak sifat Allah termasuk kekufuran. Kalau dipertahankan Allah tidak berbicara, maka harokatnya harus diganti. Wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa berbicara kepada Allah. Satu harokat sudah melenceng jauh sekali. Iya. Jadi kalau yang sesuai dengan sanad, lafaz mulia Allah sebagai fa'il diganti oleh kelompok Jahmiyah menjadi maf'ul bih. Tadinya dhammah menjadi fathah. Ya. Ini baru satu harokat. Belum diganti dengan huruf-huruf Al-Quran, menambah ataupun mengurang, baik yang ditambah maknanya maupun yang ditambah zohirnya. Contohnya istawa, zohirnya di situ hamzah, sin, ta, wawu, kemudian alif beko. Zohirnya istawa diganti sama mereka. Istaula ditambah huruf satu huruf lam. Istaula. Itu juga sudah melenceng, menihilkan, mengurangi sifat Allah yaitu al-ulu, Allah itu tinggi. Irtafa, Allah itu meninggi di atas arsy. Tarjih Muhammadiyah menetapkan Allah istawa. Allah di atas arsy. Tidak berani menambah satu huruf karena itu bentuk kekufuran. Ya. 5 menit lagi. Baik. Jadi secara umum kita berharap masuk kelompok al-mun'ama alaihim, orang yang diberikan ilmu dan mengamalkan ilmu. Jangan sampai kita masuk kepada kelompok al-maghduba alaihim, diberikan ilmu, tahu kebenaran, tahu kebatilan, tapi tidak mempraktekannya. Ini adalah karakter orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menguasai bahasa Arab, mereka bisa berbicara fasih dengan orang Palestina. Kenapa? Mereka tahu bahasa Arab itu penting, sehingga mereka bisa mempelajari Islam dan mencari kelemahan Islam menurut mereka. Mereka pun belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis, ya, sehingga mereka bisa bersaing untuk menjatuhkan Islam dari sisi media, dari sisi hegemoni, ekonomi dan seterusnya. Tahu mereka umat Islam ini lemahnya di mana. Ajaran Islamnya nggak lemah, orangnya yang lemah, sehingga mereka bisa mengkadari umat Islam. Ya. Kemudian jangan sampai kita masuk kelompok ad-dhalim, orang yang tidak berusaha menghilangkan kejahilan, kebodohan dari diri kita.
merasa dirinya sudah cukup. Dah, saya lihat bapak dan ibu saya agamanya seperti ini, sudah. Padahal masih banyak yang belum dia ketahui. Tafsir para ulama saja banyak sekali. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Imam Al-Baghawi, tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Imam As-Sa'di, dan seterusnya. Masih banyak sekali yang perlu dipelajari. Demikian juga hadis Rasulullah SAW dan syarahnya. Kok sempat-sempatnya belajar agama yang lain? Kok sempat-sempatnya belajar agama Syiah? Kok sempat-sempatnya belajar keyakinan orang-orang Thariqah? Tafsir saja belum selesai. Banyak di antara kita justru malah menyibukkan diri mempelajari ilmu-ilmu yang justru berbahaya. Padahal masih banyak ilmu yang bermanfaat yang belum kita pelajari, sehingga masuk ke dalam ad-dhalin tadi, tersesat ya. Barangkali itu saja dulu sebagai penegas dari penjelasan surat Al-Fatihah. Insya Allah masih ada sambungannya. Kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Sedikit sekali, mungkin satu pertemuan dilanjutkan dengan materi berikut. Baik, mungkin ditutup dulu, barangkali ada sesi tanya jawab. Ya, saya tutup dulu ya. Subhanallah. 5 menit lagi ya. Masih ada waktu diskusi. Oke, baik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.